Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Masih sehat saja kan? Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan untuk kita semua. Kuliah kimia pangan akan dilakukan secara daring seperti materi yang sebelumnya atau nanti materi yang akan datang. Jadi materi dari saya akan saya sampaikan melalui presentasi seperti ini. Mahasiswa bisa mempelajari materi ini kapanpun dan dimanapun. Nanti apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di forum diskusi ya. Materi kita kali ini, kita akan belajar tentang mineral. Mineral ini merupakan salah satu zat gizi yang sangat penting untuk tubuh meski jumlah yang dibutuhkan sangat sedikit. Ada 7 mineral yang sangat penting untuk tubuh kita, yaitu kalsium, sodium, potasium, magnesium, fosfor, klorin, dan sulfur. Dan juga beberapa mineral lain yang jumlahnya lebih sedikit lagi dibutuhkan oleh tubuh. Ini masing-masing dari mineral memberikan pengaruh yang berbeda-beda di dalam tubuh. Misalkan seperti kalsium yang berfungsi untuk membantu kekuatan atau kepadatan tulang dan gigi. Kalsium ini bisa diperoleh dari produk susu, telur, dan lain sebagainya. Meski mineral banyak didapatkan dari sumber bahan hewani, namun bahan nabati juga mengandung mineral, terutama di bahan biji-bijian seperti kedelai. Nah, di dalam tubuh, kalsium memang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jenis mineral yang lain. Karena memang tubuh kita terdiri dari banyak sekali tulang yang pastinya membutuhkan banyak mineral, seperti kalsium. Nah, kalsium ini di dalam tubuh dia tidak bisa bekerja sendiri. Jadi dia membutuhkan vitamin D untuk kepadatan dari tulang. Nah, kalsium ini memang dia tujuan utamanya atau fungsi utama dari kalsium adalah membentuk kepadatan dari tulang. Namun, kalsium juga berfungsi untuk membantu dalam metabolisme di dalam tubuh. Jadi, misalkan kalian kekurangan mineral kalsium sedikit saja, nanti pasti akan ada metabolisme dalam tubuh itu yang nggak beres. Pasti ada aja yang salah. Nah, itu ternyata memang kekurangan dari mineral. Di dalam tubuh, mineral ini dibutuhkan dalam darah, yaitu sebesar 10 mg per desiliter darah. Baik kekurangan maupun kelebihan mineral nanti akan menyebabkan ketidaknormalan dalam tubuh. Dan mineral ini dikontrol oleh vitamin D, hormon paratiroid, dan kalsitonin. Osteoporosis ini karena kekurangan mineral, dia akan menyebabkan kekuatan tulangnya itu menjadi rapuh. Dan memang osteoporosis ini banyak diderita oleh perempuan dibandingkan dengan yang laki-laki. Nah, seperti ini yang di sebelah kiri gambar tulang itu adalah tulang yang normal, sedangkan kalau yang di sebelah kanan itu adalah gambar tulang yang rapuh. Jadi bisa dilihat bahwa kalau yang tulang rapuh itu lubang-lubangnya dia lebih besar, dan semakin tua usianya biasanya kalsiumnya itu semakin sedikit masuk dalam tubuh, sehingga kejadian osteoporosis dia juga semakin meningkat. Nah, seperti ini gambaran tulang yang osteoporosis, banyak sekali lubang-lubangnya dan terlihat sangat rapuh seperti itu. Nah, ini bisa dilihat bahwa semakin usianya semakin tua, maka kejadian terbentuknya osteoporosis itu juga akan semakin tinggi. Osteoporosis tidak hanya menyebabkan keroposan tulang, tapi bentuk tulang juga akan berbeda. Jadi kalau di manula itu biasanya akan menjadi pembungkukan, bungkuk istilahnya seperti itu. Nah, seperti ini karena tulangnya mengalami osteoporosis sehingga rapuh,
dan lama-lama akan bungkuk seperti ini. Resiko kejadian dari osteoporosis itu banyak sekali faktornya. Jadi misalkan seperti gender, di mana perempuan ini lebih resiko terkena osteoporosis lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian usia, semakin tinggi usia maka resikonya juga semakin tinggi. Kemudian eating disorders, artinya memang asupan makanannya tidak teratur. Kemudian asupan kalsiumnya tinggi. Kemudian adanya rasio dari kalsium dan fosfor. Jadi meskipun kalsiumnya asupannya tinggi, tapi kalau si fosfornya dia rendah, maka ya percuma aja. Jadi kalsium ini tidak bisa sendirian dalam membangun tulang, dia butuh zat gizi yang lain, misalnya seperti fosfor. Kemudian, apakah ada pengaruh dari meminum soda dengan kejadian osteoporosis atau kekurangan kalsium? Ini bisa saja terjadi karena di minuman soda itu memang selain mengandung banyak kalori, nutrisi yang lain sedikit, dia ini bisa menyebabkan kalsifikasi. Jadi kalsiumnya nanti dia akan terikut dengan urin seperti itu. Ini jenis mineral yang lain, contohnya adalah iodin. Iodin ini apabila kekurangan itu akan menyebabkan kretinisme. Jadi mentalnya dia keterbelakangan, kemudian secara fisik dia juga lebih pendek dibandingkan dengan yang lain. Kemudian IQ-nya juga lebih rendah seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang menderita goiter atau gondok karena kekurangan dari iodin. Di Ponorogo, salah satu di desanya itu memang ada satu desa yang hampir semua orang itu mengalami gondok, sehingga di desa itu memang banyak sekali dijumpai orang-orang yang mengalami keterbelakangan mental. Itu banyak sekali faktornya. Jadi misalkan seperti lokasi desa, jadi di desa itu dia terpencil, kemudian susah diakses jalannya, kemudian tanahnya itu adalah tanah kapur, sehingga hujan yang turun, air hujannya itu dia akan terus mengalir, tidak ada air yang tertahan di tanah itu. Nah, karena dia terus mengalir, itu akan mengambil semua mineral di dalam tanah, terikut ke sungai. Jadi tidak ada mineral dalam tanah, sehingga tanaman yang tumbuh di sana itu juga kekurangan zat gizi. Nah, tanamannya udah zat gizinya nggak cukup. Nah, tanaman itu nanti akan dikonsumsi oleh masyarakat sekitar, sehingga ya masyarakat sekitarnya jelas kekurangan mineral seperti itu. Nah, ini kekurangan zat besi dia bisa menyebabkan dari anemia. Biasanya kalau perempuan kekurangan zat besi itu kan rasa lemas dan sebagainya, tapi nggak cuma perempuan, laki-laki itu pun juga bisa mengalami anemia zat besi. Nah, anemia dari zat besi ini bila diderita oleh anak dan terjadi dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan penurunan dari IQ-nya. Solusinya bisa diberikan suplementasi dan fortifikasi. Ini untuk potasium dan sodium itu juga bekerja bersama-sama, tidak bisa hanya potasium sendiri, sodium sendiri, tidak bisa, karena keduanya ini tugasnya adalah untuk menjaga keseimbangan air di dalam tubuh. Jadi kalau cuma salah satu, nanti biasanya akan terjadi contohnya misalnya seperti hipertensi, seperti itu. Jadi keduanya itu harus benar-benar ada, mereka tuh berdua yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini zat besi yang tadi, ini beberapa contoh makanan yang mengandung zat besi. Ini sudah saya jelaskan yang tadi, jadi langsung saja. Ini sodium dan potasium seperti yang saya sebutkan, mereka selalu bersama. Kemudian di beberapa jenis mineral yang lain ada fosfor, kemudian ada chloride,
Kemudian, nah ini ada garam. Garam itu kan ada natrium. Nah, natrium ini memang dia digunakan untuk perasa, memberikan rasa asin, namun sebenarnya dia juga dibutuhkan di dalam tubuh. Jadi jangan macam-macam sama garam, karena memang garam ini memang meskipun hanya memberikan rasa asin, si natriumnya itu juga dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian ini beberapa jenis makanan yang mengandung kalsium. Bisa dilihat bahwa memang mayoritas mineral itu diperoleh dari bahan hewani. Ini juga. Kemudian ada fortifikasi dan enrichment. Jadi biasanya mineral itu ada ditambahkan, ada yang difortifikasi. Apa sih beda keduanya? Jadi misalkan seperti fortifikasi, itu misalkan seperti ini. Ada pengolahan makanan, kemudian mineral itu hilang selama proses pengolahan. Kemudian dilakukan fortifikasi atau mengembalikan nutrisi yang hilang selama pengolahan. Nah, kalau enrichment itu menambahkan nutrisi yang memang tidak ada, sebelumnya memang tidak ada, tidak mengandung zat gizi itu, kemudian ditambahkan. Itu adalah namanya enrichment. Kemudian, nah ini bagaimana stabilitas mineral selama proses pengolahan. Sebenarnya mineral ini dia cenderung stabil karena proses pengolahan, sama sekali tidak berpengaruh. Namun ada beberapa hal yang bisa berpengaruh terhadap mineral, misalkan adanya oksigen. Oksigen itu dia dapat mengoksidasi dari mineral sehingga merusak dari mineral itu. Kemudian di dalam bahan pangan nabati itu biasanya dijumpai adanya zat anti gizi, misalkan seperti fitat dan serat. Di dalam bahan pangan, fitat sama serat ini dia bisa mengikat dari mineral. Nah, apabila ikatan ini tidak dilepas, itu mineral tidak bisa diserap oleh tubuh. Nah, karena adanya proses pengolahan, biasanya dia akan dapat mampu memecah ikatan antara fitat dan mineral, sehingga ketika kita makan bahan itu, mineralnya itu bisa diserap oleh tubuh. Nah, oke. Kuliah kita sekian saja. Nanti misalkan kalian masih ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom diskusi ya. Terima kasih.